Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri Mantan Mafia episode 2. Nathan pun menceritakan masa lalunya. Flashback on. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Beberapa menit kemudian murid-murid tahun pertama sekolah dasar itu berlarian keluar, membuat keriuhan yang terdengar lugu dan polos yang memenuhi udara di sekitar area sekolah kecil waktu itu. Sekolah bocah berseragam merah putih kotak-kotak lengkap dengan botol minuman yang tergantung di lehernya, topi merah tua yang miring, ingus yang hampir jatuh dari lubang hidung mungilnya, dan ransel bergambar Superman di punggungnya. Beberapa saat dia tampak mencari-cari seseorang, sebelum kemudian seorang wanita muda dengan tampilan yang sangat mencolok di antara para orang tua yang lain di sekolah dasar tersebut melambaikan tangan padanya. Mata bocah itu langsung berbinar-binar dan kaki kecilnya berlari secepat mungkin agar ia bisa sampai ke wanita muda tersebut. "Ibu," panggil si bocah begitu bocah itu mendekati ibunya. Dan ibunya langsung dengan sigap mengeluarkan tisu dan mengelap ingus putra kecilnya. Dan dengan diiringi pandangan sinis dari banyak orang tua lain di sana. Keduanya tidak ambil pusing dengan tatapan sinis orang lain. Bahkan keduanya pun melenggang pergi tanpa banyak peduli. Wanita itu menggiring pangeran kecilnya menuju mobil berwarna merah yang terparkir di depan toko aksesoris tak jauh dari sekolah dasar tersebut. Setelah anak dan ibu itu telah duduk di dalam mobil, si bocah mulai berceloteh. "Bu, tadi dedek yang gambarnya paling bagus loh bu," ujar bocah itu. Wanita itu hanya melirik dan tersenyum ketika bocah bertopi merah tersebut mengeluarkan secari kertas dari dalam tasnya. Tampak coretan krayon warna-warni memenuhi kertas tersebut. Ibu itu tersenyum dan membunyinya, membiarkan putranya bercoloteh riang sebelum kemudian mereka berhenti sejenak di lampu merah dan tidak ada lagi yang mulai berbicara. Ibu muda itu lantas mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya dan menyalakan kemudian menghisapnya dengan cepat. Beberapa detik kemudian lampu berubah menjadi hijau. "Dek Nathan lapar?" tanya ibunya ke bocah itu, dan bocah itu mengangguk dengan cepat dan bersemangat. Maka ia membelokkan mobilnya ke sebuah rumah makan yang berseberangan dengan masjid. Keduanya turun dan masuk. Mereka segera memesan makanan. Rumah makan itu cukup sepi, tak banyak pengunjung di sana. Lagi pula pintu masuknya setengah tertutup. Meski bocah itu tak paham, tapi dia tidak mau ambil pusing karena dia lapar. Tak lama kemudian terdengar kumandang azan zuhur dari masjid di seberang sana bersamaan dengan datangnya pesanan mereka. Sebelum beralih ke piring di depannya, Nathan kecil sempat melihat bahwa ada banyak orang yang berbondong-bondong memasuki masjid. Tapi bocah kecil ingusan itu tetap tak mau ambil pusing karena dia sangat lapar. Setelah selesai makan, ibu muda itu mengantarkan anaknya ke rumah dan dia pergi lagi untuk bekerja. Seperti biasa, Nathan di rumah bersama si mbok yang bertugas menjaganya selama ibunya pergi untuk bekerja. Sesekali jika merasa bosan, dia akan bersepeda keluar rumah dan mengelilingi desa. Meskipun begitu, Nathan tidak mempunyai banyak teman karena dia cukup jahil. Tak jarang, ibu-ibu lain melaporkan kejadian bocah itu kepada ibu Nathan. Namun bukannya menasihati Nathan,
Wanita muda tersebut malah berbalik menyalahkan anak-anak desa dan bertengkar dengan ibu-ibu di sana. Malah hasil kelakuan ibu muda itu, keluarga kecil itu cukup dijauhi oleh warga desa yang lain. Pada siang hari, terlalu panas dan Nathan sedang tidak ingin bermain sepeda. Jadi dia memilih menamatkan game di kamarnya yang sejuk dengan kipas angin yang berputar. "Mbok," teriak Nathan dari dalam kamar. Dengan tergopoh-gopoh, si Mbok yang sudah berusia setengah abad itu mendatangi kamar Nathan. "Iya, Dek Nathan," tanya si Mbok. "Ambilin es krim di kulkas dong, sama coklat yang disembunyikan ibu di lemari ya," perintah bocah itu. Tanpa menoleh sama sekali, dengan patuh dan memang biasanya seperti itu, si Mbok segera mengambilkan cemilan yang dimaksud, lalu memberikannya pada Nathan. Nathan segera membuka tutup es krim dan melahapnya. Kini dia menoleh ke arah si Mbok yang tersenyum menatapnya. Nathan pun menyodorkan mangkuk es krimnya kepada si Mbok. "Mau?" tanya bocah polos itu. "Tidak, Dek," jawab si Mbok menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" tanya Nathan kecil. "Si Mbok sedang puasa," ujar si Mbok spontan. Alis Nathan terangkat. "Apa itu puasa?" tanya Nathan. "Puasa itu menahan lapar dan haus dari waktu imsak hingga terbenamnya matahari. Puasa itu mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu, seperti marah. Begitu, adik ganteng," jelas si Mbok sambil menyentil pelan hidung bocah ingusan itu. "Kenapa kita harus berpuasa?" tanya Nathan lagi. Mendengar kalimat yang terlontar dari bocah berusia 6 tahun itu, si Mbok tersenyum. "Karena ini bulan Ramadan," jawab si Mbok dengan sabar. "Ini bulan Juni, bukan bulan Ramadan. Memang si Mbok tidak pernah lihat kalender ya?" tegas Nathan penuh percaya diri. Si Mbok malah terbahak-bahak. "Iya, Dek Nathan, benar. Tapi Ramadan itu salah satu bulan pada kalender Islam dan kita sebagai umat muslim wajib berpuasa di bulan Ramadan," timpal si Mbok. Mulut Nathan membulat. "Dek Nathan muslim kan?" tanya si Mbok lagi dengan menatap Nathan. Dengan mantap Nathan kecil menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu Dek Nathan puasa ya kalau sudah besar nanti. Tapi sekarang dimakan dulu es krimnya," ujar si Mbok. Es krim di tangan Nathan setengah meleleh. "Ibu juga sudah besar, ibu tidak puasa. Apa ibu tidak muslim?" tanya Nathan. Mendengar pertanyaan menohok itu, hingga ke relung hati si Mbok, dia bingung dan tak yakin bagaimana harus menjawab pertanyaan bocah kecil tersebut. "Ibu Dek Nathan muslim, tentu saja. Tapi mungkin ibu sedang tidak diwajibkan untuk puasa, karena mungkin ibu sedang tidak sehat," ujar si Mbok merasa kesulitan untuk menerangkan lebih detail. Kemudian dia pamit keluar untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya dan meninggalkan berbagai pertanyaan di kepala Nathan. Di malam harinya, seperti biasa, ketika Nathan mendengar suara mobil ibunya memasuki halaman rumah pada pukul 11 malam, Nathan langsung melompat dari ranjang dan keluar dari kamar, dan dia melihat dari lantai 2 pintu terbuka, dan dalam ruangan yang agak remang-remang di lantai bawah, Nathan melihat ibunya berjalan sempoyongan menuju kamarnya sendiri. Sebenarnya ada yang ingin ditanyakan, namun Nathan mengurungkan niat itu. Melihat ibunya yang berjalan sempoyongan sambil merambat ke dinding, dia menduga ibunya pasti sedang sakit kepala. Jadi bocah itu kembali masuk ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Di hari Minggu yang sangat cerah, Nathan selesai mandi dan dia berlari setengah telanjang mendatangi ibunya yang sedang merokok di teras belakang.
"Ibu," panggil Nathan berlari sembari merentangkan kedua tangannya bagaikan pesawat terbang, membuat ibu yang sedang berkutat dengan berkas-berkas itu sedikit terlonjak kaget. Beberapa kertas berjatuhan di lantai. "Dek Nathan, jangan lari-larian," bentaknya sembari membungkuk memunguti kertas-kertas kerjanya. Namun anak kecil ya tetaplah anak kecil. Nathan tidak menghiraukan bentakan ibunya dan malah gantian berlari ke ruang dapur, berhenti sejenak di meja makan dan mencomot pisang goreng yang masih hangat di balik tudung saji. Lalu kembali ke tempat ibunya bersamaan dengan Simbo yang sedang mengantarkan kopi hitam kesukaan majikannya. Nathan sambil mengunyah pisang dengan mulut mungilnya mengerjap-mengerjap dan memperhatikan ibunya. "Ibu tidak puasa," celetuk bocah itu. Sang ibu yang sedang menyeruput kopi dan Simbo yang akan masuk ke dalam rumah spontan menoleh sejenak. Lalu mata ibu muda itu beralih perlahan kepada Simbo yang langsung menunduk dan buru-buru melanjutkan jalannya. Ibu itu meletakkan secangkir kopi dan menarik lengan Nathan dengan pelan. "Dedek juga tidak puasa kan?" ujar ibu muda itu yang masih mengunyah. Nathan membalas pandangan ibunya dengan tatapan polos. "Karena dedek kan masih kecil, ibu kan sudah besar," ujar putra kecilnya itu. "Memangnya adek tahu dari siapa?" tanya ibunya. Kata Simbo, "Ibu dan adik kan orang muslim. Orang-orang muslim yang sudah besar kan wajib puasa, karena ini kan bulan Ramadan," ujar Nathan dengan polosnya. Untuk sesaat, wanita yang tidak bisa berkata-kata dan menjawab pertanyaan anaknya. "Kenapa kita harus puasa, Dek?" pancing ibunya. Sekilas sudut matanya melayang ke tempat di mana Simbo sedang bekerja membersihkan rumah, dan sangat terlihat bahwa Simbo berusaha menghindari tatapan tajam majikannya dengan melihat langit-langit dan mencoba mencari jawaban. Akhirnya Nathan menggelengkan kepalanya. "Tidak tahu tuh, Simbo," teriaknya memanggil wanita parubaya tersebut. Yang dipanggil juga terkejut dan gugup. "Kenapa kita harus puasa ya, Mbok?" ujar Nathan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Yang ditanya hanya diam, enggan menjawab, seraya masih menghindari tatapan majikannya. Lalu sangat lama tidak kunjung ada jawaban dari Simbo. Ibu muda itu kembali beralih pada pangeran kecilnya. "Nah, kalau Dek Nathan tidak tahu kenapa kita harus puasa, untuk apa kita puasa? Yang ada nanti Dek Nathan malah kehilangan asupan gizi dan jadi lemes. Kalau Dedek lemes, nanti Dedek Nathan gak bisa main lagi, dan Dek Nathan mau tidak bisa bermain lagi," tanya ibunya meyakinkan. Tanpa pikir panjang, Nathan langsung menggelengkan kepalanya sekuat tenaga sembari tersenyum. Sang ibu mengacak rambut Nathan dan melanjutkan pekerjaannya diiringi dengan menghisap rokok. Keesokan harinya, di pagi yang sangat cerah, Nathan yang biasanya dibangunkan dan harus digendong ke kamar mandi oleh Simbo merasa ada yang berbeda ketika ibunya yang melakukan itu semua. Ibu membangunkan Nathan dan menyuruhnya bergegas untuk mandi sendiri. Karena masih mengantuk, Nathan pun merengek minta dimandikan, dan alhasil tidak ada 2 menit bocah kecil itu sudah keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan mandi secepat kilat. Ibunya tak lupa mengenakan seragam sekolahnya. "Bu," panggil Nathan yang iseng-iseng memasukkan kelingkingnya ke hidung. Si ibu tanpa mengalihkan pandangannya tetap sibuk memasang kancing baju putra kecilnya. "Simbo mana?" tanya Nathan. Ibu meraih ransel Superman yang ada di atas meja belajarnya dan memakaikannya di punggung Nathan. "Simbo pulang kampung," jawabnya singkat. Kemudian mereka berdua menuruni tangga menuju mobil dengan bergandengan tangan. "Kapan Simbo kesini lagi?" tanya Nathan ketika ibunya menghidupkan mesin mobil.
Ibunya fokus sejenak untuk mengganti gigi mobil dan mereka melaju menembus jalan kota di pagi hari yang mulai padat oleh orang-orang yang juga bergegas pada rutinitasnya. Simbok tidak akan kembali, jawab ibunya datar. Kenapa? Tanya Nathan. Ibu muda itu memutar mata dan mulai lelah mendengar celotehan anaknya itu. Karena ibu memecat Simbok, Dek. Ibu tidak suka Simbok sok pintar seperti itu. Jadi ibu pecat aja dia. Ibu akan carikan Simbok yang baru untuk menjaga Dek Nathan, ujar ibunya. Tapi Nathan gak mau mbok yang baru, Bu, ujar Nathan. Diamlah dan jangan banyak bicara. Ibu pusing mendengarnya, paham? Ujar wanita itu setengah berteriak. Nathan takut. Bocah itu hanya bisa memasang muka cemberut. Dia tidak mengerti kenapa ibunya memecat Simbok, dan dia tidak mengerti kenapa ibunya memarahinya. Menurut Nathan, dia kan hanya bertanya kenapa ibunya semarah itu padanya. Memang apa salahnya? Karena sebal dengan si ibu, Nathan memalingkan mukanya menempel ke pintu mobil dan terus menatap keluar jendela. Berharap dengan begitu ibunya akan sadar bahwa dia sedang merajuk, lalu berharap ibunya meminta maaf kepadanya. Bahkan hingga mereka sampai di sekolah Nathan pun, ibunya hanya menyuruhnya untuk turun dan berkata akan menjemputnya seperti biasa. Bersambung.